Oceans should be famous because they have everything and more that all sorts of other celebrities who are famous have. They are powerful, they are beautiful, they're striking, they're unique, and they are majestic. So the oceans should be famous because they've been underrepresented in the past decades, and they're in a state now which, over the past 50 years, the pollution and devastation to the oceans, we need to do something about it now. So to make the oceans famous, we'll put it on the radar of everybody, even people who are landlocked, to raise awareness of what we can do on a daily basis to help reduce the pollution in the oceans and to protect them. Imagine if you were in a position to order a planet somewhere, right? You know, and you say, okay, I want a planet, it's going to cost so much money. And then you say, but I want a planet that I can actually live on, that will provide food and provide air. Then the guy at the store says, well, you're going to have an ocean then. Oh, how much is that? How much more is the ocean? Well, that's a lot, because the ocean's everything. The ocean is everything when it comes to a planet. So that's why we have to look at the ocean now. There is a lot to do, and you guys, the millennials and Gen Z, and the younger people, will have to continue what we started. But I really want to urge, in this particularly difficult time, for young people to come forward and take political action. Make your voices heard. My challenge to the millennials is to realize just how powerful you are and to remember the words of Margaret Mead, who said, never lose faith that a small group of committed people can change the world. Indeed, it's the only thing that ever has. And I would urge all millennials to become social entrepreneurs, to combine their business with the social value, or have the social value first and put a business behind it. It's that combination of getting a solution going with power behind it in a sustainable way. And you see that starting. Social entrepreneurship is, I think, the center of life for the millennial generation. And empower the crowd, seriously. Experts are great. They know all the ways not to accomplish things, all the problems with doing it. But you give a kid or a car mechanic a couple of tools and an idea, and the world is their oyster. And that future will be a society where the oceans and humanity are integrated probably almost seamlessly. It's going to have to be one big functioning system with us part of it. The future of the ocean, I would leave a question mark without a word, because that word depends on what you guys push the world to do. The ocean is where I come for refuge. It's a natural, beautiful medicine. We need to make the ocean famous so that future generations can experience what we often take for granted. Hi, my name is Hayden Bloomer, and I'm a member of the Sustainable Oceans Alliance. SOA has provided me with unforgettable experiences and invaluable opportunities. Some of the professionals that I grew up idolizing are now my mentors, helping me develop my passion for oceanography. I've engaged in dialogue with heads of state, experts, and advocates at the United Nations and national conferences. It is our generation that together will be the wave of change. Most of humanity knows the ocean's out there, but doesn't experience it, doesn't live in it. And so it's being destroyed with nobody watching. And it's time that somebody watch. Oke. Halo, selamat malam Ocean Leader. Terima kasih sudah bergabung di SOA Indonesia Webinar. Acara ini terlaksana berkat kolaborasi dan dukungan dari Sustainable Ocean Alliance yang berkantor pusat di San Francisco, Divert Clean Action sebagai chapter SOA Indonesia, Alumni Our Ocean Youth Leadership Summit, Maritim Muda Nusantara, Blue Generation, Sea Eagle, Ocean Smile, Back In, Bontang Clean Action, Sibolga, Laut Biru, dan Southfish Project Indonesia. Apa kabar semuanya? Semoga sehat dan tetap semangat ya. Webinar malam ini kita akan membahas tentang Youth Changemaker for Shark Conservation, atau bagaimana anak muda penggagas perubahan memilih fokus di dunia konservasi. Apa yang terlintas pertama kali ketika kita mendengar kata hiu? Mungkin akan terbesit film Jaws, menakutkan. Hiu umumnya dikenal masyarakat sebagai ikan yang ganas dan seringkali siripnya diperjualbelikan untuk digunakan sebagai bahan utama dalam masakan sup maupun sebagai obat. Sirip hiu
dapat diperjualbelikan hingga belasan juta rupiah. Tapi tahukah kamu, walau hidup kita tidak bersinggungan langsung dengan hiu, keberadaan mereka sangat penting untuk kita karena menjaga keseimbangan ekosistem laut. Eksistensi hiu sangat penting untuk dijaga. Maka dari itu dibutuhkan para changemaker muda-mudi untuk melakukan konservasi alam termasuk hiu. Bagaimana ya caranya? Terkait permasalahan tersebut, webinar SOA Indonesia kali ini menghadirkan Rafid Sidki yang aktif mengelola Treasure Shark Project Indonesia melalui solusi pada masyarakat yang harapannya yang bergantung pada memancing ikan hiu serta mengawasi dan melindungi spesies treasure shark atau hiu tikus yang berbasis di Alor NTT. Rafid juga saat ini menjadi representatif untuk Asia Tenggara di Sustainable Ocean Alliance. Yuk kita sapa dulu. Halo Bang Rafid. Halo semua, salam dari Alor, Nusa Tenggara Timur. Ya jauh banget nih Bang Rafid. Terima kasih telah bersedia untuk bergabung di webinar ini. Saya Willy sebagai moderator dan akan didampingi oleh kerabat saya Akbar akan memandu sesi tanya jawab. Halo, selamat malam Akbar. Hai, malam Kak Willy. Terima kasih sudah bergabung. Oh ya, untuk peserta silahkan merename namanya ya, dengan cara mengganti nama kalian dan juga kota asal. Jika ada pertanyaan untuk narasumber, silahkan nanti ditulis saja pada chat yang tersedia pada Zoom. Untuk itu, kita langsung aja nih. Silahkan kepada Bang Rafid untuk menyampaikan presentasinya. Silahkan Bang Rafid. Cek, suaraku ini nggak ya? Kedengeran? Suaraku dengeran ya? Kedengeran. Internetnya jelek banget, mohon maaf ya teman-teman. Nanti kalau di tengah-tengah ada gangguan teknis sedikit. Ya, jadi makasih banyak Willy buat introduction-nya sama teman-teman di Diverse Clean Action ya, Kristi, Mas Putra, Abi, Kak Era, dan teman-teman lainnya. Nah, ya tadi seperti yang udah jelasin sedikit sama Willy ya, aku perkenalkan semua, nama aku Rafid Arifudin Sidki. Saat ini aku sedang berada di Alor, Nusa Tenggara Timur, dan aku ini sedang mengelola project Treasure Project namanya, yang base-nya di Alor, dan misi kita adalah untuk melindungi populasi lokal hiu tikus yang ada di Alor ya, dan umumnya di Indonesia seperti itu. Nah, mungkin aku langsung share aja screen-nya. Nanti tolong di drop di chat aja ya kalau misalnya ininya suaranya putus-putus or gimana. Alright. Jadi tema talkku sendiri itu memang pengen lebih sharing aja ya, peranku sebagai individu gitu ya, apa yang membuat aku memiliki ketertarikan dan memiliki passion untuk bisa terlibat di dunia konservasi gitu, khususnya untuk konservasi hiu ya di Indonesia. Nah, terus aku juga pengen sharing nih mungkin dari teman-teman yang ada hadir di SOE webinar sekarang, udah punya ketertarikan yang sama juga gitu ya, untuk di konservasi hiu. Cuman bingung atau belum gimana sih caranya biar kita bisa terlibat aktif kayak gitu ya, apa aja saran-saran mungkin ya dari pengalaman yang pernah aku rasakan gitu ya selama terlibat di proyek konservasi sendiri. Nah, mungkin dari outline talk yang aku bakal kasih itu pertama mungkin ini ya, aku bakal cerita sedikit gimana sih awal mula aku terlibat dalam kegiatan konservasi, terus kenapa aku memutuskan untuk berfokus ke spesies hiu tikus atau treasure shark. Terus nanti juga aku akan jelasin sedikit apa sih sebenarnya treasure shark, mungkin teman-teman juga belum semuanya kenal gitu ya. Tadi seperti yang Willy bilang, kayak kalau udah dengar kata hiu gitu ya, pasti yang terlintas di benak itu kan pasti film Jaws gitu ya, tiba-tiba lagi berenang di laut, lautnya gelap gitu, dari bawah nongol Jaws gitu ya, terus kakinya digigit or something kayak gitu. Padahal
stigma tentang hiu itu yang sebenarnya membuat dia juga jadi salah satu spesies yang sekarang terancam punah kayak gitu. Dan aku bakal jelasin juga kayak sebenarnya hiu tuh spesiesnya ada banyak kayak gitu kan, dan yang ganas itu sebenarnya juga, dan kasus kematian karena hiu juga sedikit kayak gitu. Dan selanjutnya aku akan jelasin tentang Thirst Shark Project Indonesia kayak gitu ya, apa sih yang kita lakuin, terus misi kita apa, dan siapa aja di balik Thirst Shark Project Indonesia. Terus kalau misalnya teman-teman memang udah punya ketertarikan gitu ya untuk bisa mungkin nanti mengelola proyek sendiri, atau mungkin bisa bergabung dengan organisasi yang fokus di konservasi hiu, apa yang teman-teman bisa lakukan gitu ya sebagai individu, dan kesempatan apa aja yang kira-kira bisa diambil kayak gitu. Nah, jadi mungkin akan masuk ke ini ya, ke kayak pengalamanku sebelumnya ya, apa sih yang membuat aku akhirnya bisa mengelola Thirst Shark Project Indonesia, dan kenapa aku berfokus di proyek yang berhubungan dengan hiu. Jadi awal itu memang aku kuliah itu masuk tahun 2012 ya di jurusan ilmu kelautan. Nah, memang awalnya dulu ketika masih kuliah ya tahun 2014 itu semester keempat, aku mulai aktif terlibat di program-program internship ya, jadi semacam magang gitu. Jadi kalau waktu aku kuliah itu pas liburan semester aku memilih untuk nggak pulang ke rumah. Waktu itu aku kuliah di Purwokerto ya, di Jawa Tengah, dan rumahku di Tangerang Selatan. Nah, biasanya kalau saat teman-temanku waktu itu banyak yang memang kayak liburan semester mereka memilih untuk pulang gitu ya, ketemu orang tua dan ketemu keluarga. Tapi kalau aku sendiri lebih memilih untuk bisa join internship gitu ya, magang-magang. Dan sebenarnya kesempatan magang ini menurutku menjadi salah satu yang penting banget gitu. Satu adalah untuk bisa menambah network kita ya, jadi kita bisa kenal banyak orang, kita bisa berinteraksi dengan orang-orang yang memang udah memiliki pengalaman dan memiliki network sendiri di dunia kerja seperti itu. Pengalaman magang juga memberikan kita kayak impresi gimana sih sebenarnya di atmosfer gitu ya, atmosfer di dunia kerja, dan skill-skill apa yang kira-kira dibutuhin kayak gitu. Jadi itulah yang memang membuatku kayak regularly gitu ya. Jadi selama kuliah memang setiap libur akhir semester itu aku selalu ikutan magang. Nah, tahun 2014 itu aku join dengan WWF Indonesia sebagai enumerator hiu ya. Jadi dulu WWF Indonesia itu memang lagi melakukan proyek komprehensif gitu ya, melakukan pendataan hiu di seluruh Indonesia untuk memberikan data gitu ya, informasi data yang nantinya data tersebut bisa digunakan sebagai manajemen pengelolaan hiu dan pari di Indonesia waktu itu. Nah, 2014 aku direkrut untuk melakukan pendataan di Jakarta waktu itu di Pelabuhan Muara Angke. Nah, memang tugas spesifiknya itu dulu enumerator ya. Jadi aku visit di pelabuhan itu hampir tiap hari. Terus kita kayak memang ngecek gitu ya, ngecek interview orang-orang kayak ada nggak sih hiu yang didaratin di Pelabuhan Muara Angke kayak gitu. Terus hiunya jenis apa. Terus ketika memang ada hiu, kita ukur gitu ya, ukurannya berapa, apakah hiunya termasuk hiu dewasa atau hiu yang memang masih anak-anak kayak gitu ya. Dan dari situ aku baru kayak ngelihat ini ya realitanya, bahwa memang di Muara Angke waktu itu juga ada beberapa pendaratan hiu, dan hiunya itu memang ukuran-ukuran besar kayak gitu. Dan Muara Angke juga menjadi salah satu ini ya pusat perdagangan produk-produk hiu. Jadi kayak semacam daging, sirip, terus kulit dan segala macam. Udah berangkat dari WWF itu sih sebenarnya aku jadi ngelihat realita ya. Jadi dari tahun 2014, jadi selama beberapa dekade terakhir itu populasi hiu di Indonesia memang udah berkurang drastis ya. Jadi hampir 90% populasi dari tahun 2000 sampai 2011 itu hiu udah dieksploitasi besar-besaran, karena tadi yang seperti dibilang sama Willy, karena demand ya, jadi permintaan pasar internasional itu besar banget, jadi orang-orang jadi tergiur gitu, wah harga sirip hiu mahal kayak gitu. Jadi bahkan dulu memang prakteknya masih jelek banget, jadi hiunya cuma diambil siripnya dan masih dalam keadaan hidup, badannya dibuang kayak gitu, dan itu berimpact kepada penurunan populasi yang sangat signifikan. Dan dari situ mulai banyak hiu yang diklasifikasikan sebagai spesies yang terancam punah kayak gitu. Jadi
Dan sampai sekarang juga semakin banyak lagi populasi hiu yang memang dan spesies hiu yang memang statusnya sudah mulai terancam punah gitu. Dari berangkat dari pengalaman di WWF, aku mulailah explore dan baca-baca mengenai isu konservasi hiu di Indonesia, dan memang isunya kompleks banget kayak gitu ya. Jadi nggak cuma sekadar nelayan nangkap hiu kayak gitu, seripnya dijualnya itu isu hiu itu dikelilingi oleh banyak banget dimensi ini ya, dimensi politik, dimensi ekonomi, dimensi sosial, dimensi lingkungan, dimensi lainnya kayak gitu. Jadi sistem yang sudah terbentuk di dalam supply chain sirip hiu, perdagangan dan sampai masyarakat di level bawah itu memang isu yang memang sangat kompleks gitu. Bahkan sampai sekarang isu hiu ini menjadi salah satu isu yang memang cukup sulit untuk bisa diselesaikan kayak gitu, dan makanya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa kita memecahkan masalah tersebut. Nah, dari 2014 juga itu aku mulai lihat-lihat ini ya, majalah. Waktu itu lihat di Dive Mag punyanya Kak Riani Jangkaru. Waktu itu ada banyak banget foto hiu tikus di Nusa Penida, Bali. Jadi hiu tikus yang didaratin di Nusa Penida itu di nelayan-nelayan kecil ya yang ada di Bali. Jadi hiu-hiunya tuh hamil. Jadi ketika dipotong gitu ya perutnya, ternyata ada anaknya 2 kayak gitu, dan anak-anaknya itu cuma dibuang-buang aja, anaknya udah mati kayak gitu, dan itu menurutku dari sisi karena waktu itu aku studi ilmu kelautan ya, jadi aku melihat itu menjadi sebuah ancaman gitu ya. Jadi hiu-hiu yang harusnya bereproduksi dan merecovery populasinya malah akhirnya mati semua gitu anak-anaknya, dan pada saat itu memang sama sekali belum banyak orang yang melakukan effort atau upaya untuk konservasi si hiu tikus. Nah, dari situ sih sebenarnya aku mulai memiliki interest dan keinginan yang kuat gitu ya untuk bisa terlibat dalam konservasi hiu. Kemudian setelah 2014 itu, tahun 2016 aku bergabung dengan Lamakera Project di Lamakera, Nusa Tenggara Timur. Mungkin ada beberapa teman yang udah dengar atau belum. Kalau misalnya teman-teman pernah lihat video gitu ya, masyarakat yang hidupnya menombak paus dan menombak ikan pari, manta, itu ada Mas Irham juga ada di sini ya. Itu ada di beberapa desa di Flores Timur. Itu salah satunya ada di Lamakera NTT. Nah, masyarakat di sana itu berburu pari manta ya, seperti yang digambar ini. Jadi dulu juga tahun 2014 itu kalau nggak salah ada film Racing Extinction yang disutradarai oleh Sean Henrich ya. Itu dokumenter mengenai perburuan pari manta dan paus, dan itu diambil seatnya adalah di Lamakera ya. Nah, jadi sebenarnya dari pengalaman bergabung di Lamakera ini, dulu aku juga masih kuliah ini di semester terakhir, aku baru menyadari bahwa ada permasalahan gitu ya di tingkat komunitas yang seringkali di luar radar kita gitu. Jadi kayak mungkin kita kayak yang tinggal di Jakarta itu jauh banget dengan isu-isu yang ada di level komunitas gitu ya, apalagi di daerah Indonesia Timur yang daerahnya itu wilayahnya cenderung remote, terpencil, dan pulau-pulau kecil kayak gitu ya, dan itu mudah banget buat kita lupa dengan isu tersebut. Tapi padahal isu di level terbawah, level komunitas itu ada kayak gitu, dan itu sih sebenarnya yang membuat aku memiliki insight gitu ya mengenai isu-isu yang ada di tingkat komunitas. Nah, di Lamakera Project sendiri, sebenarnya berdasarkan pengalaman ini juga aku bertemu dengan orang-orang yang tepat ya. Jadi di situ aku bertemu dengan beberapa orang yang memang memiliki passion gitu. Jadi untuk bagaimana caranya kita melakukan riset marine conservation, tapi juga bisa berdampak kepada well-being atau kesejahteraan masyarakat di sana kayak gitu. Tapi Lamakera Project ini juga merupakan salah satu project yang susah ya, karena masyarakat di Lamakera cenderung salah satu masyarakat yang memang keras gitu ya. Jadi tidak bisa dirubah gitu ya kebiasaan menangkap tersebut dalam waktu yang lama, dan ini memang sudah menjadi budaya ya untuk masyarakat di sana untuk bisa menangkap si pari manta, padahal statusnya sekarang sudah terancam punah juga. Di Lamakera Project itu aku terlibat sebagai monitoring intern jadi aku melakukan riset pari manta. Jadi mengidentifikasi di mana aja sih si pari manta biasa terlihat kayak gitu, dan juga kita mengadvokasi kegiatan konservasi dengan masyarakat dan pemerintah lokal yang ada di sana. Nah, setelah dari Lamakera Project tadi aku bilang aku bertemu dengan orang-orang yang tepat gitu ya. Jadi 2016 aku lulus,
2017-nya aku ditawari full time position oleh Manta Trust Indonesian Manta Project. Itu juga tadi project yang bergabung di Lamakera ya. Tapi aku di-hire untuk bisa melakukan kegiatan konservasi parimanta juga, masih sama spesiesnya, tapi berbeda lokasi. Waktu itu aku melakukan kegiatan pekerjaan pertamaku di kawasan konservasi Raja Ampat di Papua Barat. Nah, job description-nya juga sama. Jadi aku melakukan survei ekologi, jadi investigasi di mana sih si parimanta ini biasa kelihatan di terus ancaman apa saja yang bisa ancaman apa saja yang dihadapi oleh si parimanta di kawasan Raja Ampat tersebut. Nah, Raja Ampat itu kan merupakan salah satu kawasan lindung laut ya. Jadi seluruh kawasannya memang sudah dilindungi secara hukum dan konservasi di Raja Ampat tersebut, sorry ini rame banget banyak orang, di kawasan konservasi tersebut si parimanta itu masih terancam keberadaannya gitu. Jadi karena wilayah konservasi juga menjadi salah satu tempat pariwisata ya, tourism. Nah, Raja Ampat itu mengalami permasalahan bahwa tempatnya itu sudah overcrowded. Jadi banyak banget turis yang datang gitu ya. Jadi tidak dikontrol jumlahnya. Jadi turis-turis itu bisa jadi kayak teman-teman bisa lihat ya. Jadi kayak di gambar kedua yang bawah ini itu ada banyak banget parimanta di Raja Ampat dan ini ada boat yang kalau misalnya mereka banyak banget yang bawa boatnya tuh ngebut gitu ya. Jadi dan si parimanta ini ada di permukaan gitu. Jadi kalau misalnya nggak hati-hati si parimantanya ini bisa ketabrak kayak gitu dan bisa luka dan bahkan mati kayak gitu si parimantanya di kawasan konservasi. Nah, waktu itu aku terlibat bersama dengan Conservation International Indonesia untuk terlibat dalam ini ya, pengaturan regulasi Manta Sandy 101. Jadi kita membentuk peraturan carrying capacity atau daya dukung pariwisata supaya wilayah tersebut bisa terkontrol gitu, jumlahnya dibatasi dan ada beberapa code of conduct ya, jadi tidak boleh ngebut ketika di kawasan Manta, terus tidak boleh drop turis di atas cleaning station di Manta dan semacamnya gitu. Oh my god, sorry, berisik banget. Ya itu jadi pengalamanku di Raja Ampat untuk kawasan konservasi parimanta. Jadi bayangin aja di lokasi semacam Lamakera itu kan masyarakatnya memburu si parimanta ya, dan itu kawasannya belum dilindungi gitu perairannya. Dan di Raja Ampat yang kawasannya sudah terlindungi, tapi masih juga si mantanya ini memiliki menghadapi ancaman gitu dari eksternal gitu dan terutama dari manusia. Jadi memang hewan-hewan laut terutama hiu dan tari ini memiliki obstacle gitu ya. Jadi hidupnya sulit banget gitu dan selalu terancam dari keberadaan manusia. Nah, 2017-2018 aku bekerja di Raja Ampat itu selama 2 tahun. Akhirnya aku berdiskusi dengan supervisorku, beliau Dr. Mark Edmund. Beliau juga yang mengenalkan aku dengan dunia konservasi, dan aku juga diskusi bersama dengan Sean Henrich, beliau yang tadi aku bilang sutradaranya Resting Extinction di Lamakera, dan juga Sarah Lewis mengenai ide kegiatan konservasi. Jadi tahun 2018 itu aku berpikiran untuk kayaknya aku pengen mulai deh bikin project sendiri kayak gitu dan yang berfokus kepada hiu gitu. Jadi dan aku kembali lagi ke ideku tahun 2014 untuk melakukan konservasi hiu tikus waktu itu. Jadi memang awalnya waktu itu pengen di Bali, cuma di Bali itu kondisinya tidak memungkinkan. Akhirnya dari hasil diskusi tersebut aku dikasih tahu kalau ternyata di kawasan Alor itu ada sekelompok masyarakat yang hidupnya bergantung sama hiu tikus kayak gitu, dan ketika hiu tikus yang didaratkan di sana itu hamil kayak gitu. Jadi kurang lebih situasinya sama kayak di Bali kayak gitu dan faktanya pada saat itu di Alor itu belum ada sama sekali orang yang melakukan kegiatan konservasi hiu tikus dan riset gitu. Jadi inisial idenya adalah kita mau pengen tahu sebenarnya apa sih yang terjadi di Alor, kapan hiu tikus biasa didaratkan gitu, berapa jumlah hiu tikus yang didaratkan di sana dan seperti itu. Nah, cuma poin yang aku mau buat di slide ini adalah sebenarnya ketika kita mau terjun di dunia konservasi tadi ya,
salah satu benefit kenapa kita terlibat di internship atau kegiatan project-project kayak gitu, itu membuat kita bertemu dengan network-network di luar sana kayak gitu. Jadi dengan orang-orang yang memang memiliki passion dan visi yang sama dengan kita. Dan aku memang salah satu termasuk yang sangat beruntung karena aku memiliki mentor dan orang-orang yang memang satu visi dengan passion aku sendiri gitu untuk di dunia konservasi tari dan hiu kayak gitu. Dan ini juga memang yang menjadi salah satu faktor pendukung gimana kita bisa sukses bagaimana jalan kita bisa lancar gitu ya untuk mencapai tujuan di dunia profesional kayak gitu. Jadi memiliki mentor yang mengerti dengan potensi kita dan juga mau mendorong kita untuk bisa maju dan memberikan ini ya dukungan baik secara finansial maupun moral kayak gitu. Nah, mentor juga tadi yang kita bilang itu berpotensi membuka jalan ya dan menghubungkan kita kepada jaringan yang lebih besar lagi. Jadi kita memiliki mentor yang tepat, biasanya mentor tersebut juga akan menghubungkan kita dengan network-network mereka di luar sana gitu. Jadi itu juga memberikan dorongan kepada perkembangan pribadi kita di dunia internasional, khususnya di dunia profesional, khususnya di dunia konservasi. Nah, tadi berdasarkan diskusi dengan mentorku, Dr. Mark Edman, tahun 2018 itu aku memiliki keinginan untuk apply akhirnya ya, untuk apply namanya program Conservation Leadership Program. Jadi Conservation Leadership Program ini salah satu Willy juga dapat ya, jadi mereka memberikan dana ya hibah untuk anak-anak muda di Indonesia dalam mengeksekusi proyek konservasi hewan-hewan yang terancam punah. Jadi nggak hanya laut aja, tapi juga terestrial seperti itu. Nah, dari situ pula Tersiak Project Indonesia diinisiasi dari Conservation Leadership Program. Nah, jadi memang dulu inisial idenya adalah untuk melakukan kegiatan riset dan konservasi yang ada di Pulau Alor di Nusa Tenggara Timur. Nah, ini anggota tim dari Tersiak Project Indonesia. Ini mungkin sedikit video ya tentang Treasure Shark. The Thresher Shark. Perfectly designed. Rafid, sorry, apakah boleh diulang? Tidak ada suaranya. Nah, jangan di-mute kayaknya, Fit. Oh, jangan di-mute. Ya, oke, boleh diulang kali ya. It's okay, diulang aja. Oke. Ya. The Thresher Shark. Perfectly designed to devastate its prey. They wait for several hours, but the thresher never appears. For now, the sardines have nothing to fear. This swarming behavior of small fish might have evolved as a defense against predators, perhaps to confuse them. But in the arms race between predator and prey, the thresher shark has evolved its amazing whip-like tail. This behavior has been captured on video by lucky divers, but not at the high speed this team hoped for. The shark circles and scoops up the stunned and dead prey, a far more effective hunting technique than chasing single fish. Scientists believe the strike happens like this. The thresher speeds toward the schooling fish and uses its tail like a whip. First, it rotates its pectoral fins down to stop short. The tip of the tail may reach speeds of 50 miles per hour. Bubbles rising from the tip indicate a shock strong enough to diffuse gas out of the water. Nah, itu tadi sedikit video tentang si hiu tikus ya. Jadi mungkin tadi teman-teman kayak bertanya-tanya kayak gimana sih si hiu tikus kayak gitu ya. Jadi salah satu fitur uniknya si hiu tikus adalah dia punya ekor yang panjang banget ya.
dia punya ekor yang panjang banget ya, dan matanya dia cenderung besar, dan dia punya kayak moncong mirip tikus kayak gitu. Jadi makanya kalau di Indonesia itu memang dinamain hiu tikus. Nah, tapi kalau dari term bahasa Inggrisnya itu dia disebut hiu treasure shark ya. Dan si treasure shark ini dia memiliki 3 jenis ya di seluruh dunia. Nah, di Indonesia itu jadi ada 3 jenis hiu tikus. Nah, yang pertama itu dia hiu mata besar, namanya big eye treasure shark atau Alophia superciliosus. Dia bisa dilihat dari matanya ya, yang paling besar di antara 2 saudaranya ya, sepupunya. Nah, dia punya benjolan di sekitar kepala sini. Jadi ini membedakan dia dari 2 spesies lainnya. Terus yang selanjutnya adalah hiu perairan Atlantik ya, atau common treasure shark Alophia supinus. Dia memiliki ukuran yang paling besar ya, jadi bisa mencapai 5,7 meter dari ujung sini, dari snout sampai ujung ekor sini. Jadi memang karakteristik si hiu tikus ini, dia tadi kalau dilihat dari video memang paling distinct adalah dari ekor ya. Jadi dia punya ekornya tuh hampir sepanjang tubuhnya. Jadi kalau dari sini tuh kayak 2 kali lipat dari panjang hampir sama gitu. Jadi panjang ekor sama dengan panjang tubuhnya. Dan ini juga memang menjadi salah satu fitur yang unik, tapi juga menjadi kelemahan untuk si treasure, karena nelayan di alor khususnya itu mengandalkan untuk menipu si hiunya gitu. Jadi pakai kail yang udah dimodifikasi. Jadi ketika si hiunya nyangka kail tersebut sebagai umpan, ketika dipukul pakai ekornya, dia malah nyangkut gitu di kailnya, dan akhirnya dan ini salah satu organ yang vital buat si hiu tikus ya. Jadi ketika udah nyangkut gitu, si hiunya jadi nggak bisa bergerak kayak gitu, dan akhirnya dia jadi lebih mudah untuk ditangkap oleh nelayan. Nah, yang ketiga itu si hiu pelagis atau pelagic treasure shark. Dan ini sebenarnya spesies yang Treasure Project sendiri lagi coba kerjain ya. Dia merupakan jenis terkecil dari ketiga jenis ini ya, dari ketiga spesies yang ini. Dia ukuran itu dia cuma mencapai 3,3 meter aja dari ujung snout sampai dengan ujung ekor. Nah, dari tiga ini ada di seluruh dunia ya, tapi di Indonesia sendiri itu ada 2. Jadi si hiu mata besar atau big eye treasure shark dan si pelagic treasure shark atau si Alophia pelagicus itu ada di Indonesia. Dan yang ada di alor itu jenis yang ini, yang si hiu tikus pelagis. Nah, jadi kenapa sih si hiu tikus ini penting banget gitu ya untuk kita kasih attention. Jadi hiu tikus ini statusnya sekarang endangered ya, jadi terancam punah, dan penurunan populasinya itu udah lebih dari 80%. Jadi memang dia populasinya in trouble ya, jadi sangat mengkhawatirkan ya populasinya, karena dan kegiatan penangkapan itu masih terjadi secara terus-menerus. Nah, salah satu penyebab kenapa si hiu tikus itu mengalami penurunan populasi itu dia itu sebagai tangkapan sampingan ya, utamanya di perikanan tuna yang skala besar. Jadi 50%-nya itu dia sebagai tangkapan sampingan. Jadi teman-teman bayangin aja, misalnya satu armada kapal tuna misalnya menangkap 1.000 ton gitu ya tuna. Nah, 50%-nya itu bisa si hiu tikus gitu ya. Jadi 500 tonnya itu adalah tangkapannya si hiu tikus gitu. Karena si hiu tikus ini memang berasosiasi dekat dengan perikanan tuna gitu. Jadi ketika perikanan tuna beroperasi, bisa jadi ketika ada segerombolan tuna, si hiu tikus juga ada di sana gitu, dan tidak sengaja tertangkap. Nah, di perikanan tersebut si hiu tikus ini salah satu yang menguntungkan ya. Jadi dagingnya tuh gampang banget dijual gitu karena murah, dan siripnya juga berharga ya. Jadi dijual juga untuk tambahan gitu. Jadi ketika nggak sengaja tertangkap itu ya tetap aja dia didaratin, dan juga daging dan siripnya juga dimanfaatkan. Sementara itu di Indonesia sebenarnya si hiu tikus ini dilindungi dalam aspek perikanan ya, pada Permen KP nomor 23 tahun 2013, dan juga peraturan CITES Appendix 2 sebagai spesies yang dilarang ekspor. Jadi si hiu tikus ini di Indonesia itu yang baru diatur adalah tadi di perikanan skala besar. Jadi kalau misalnya hiunya tertangkap gitu ya di perikanan tuna skala besar, kalau misalnya masih hidup dia wajib dilepas gitu. Tapi kalau misalnya sudah mati terlanjur, itu nggak harus didaratkan secara utuh dan dilaporkan di pelabuhan perikanan kayak gitu. Nah, itu sejauh ini itu peraturan yang melindungi si hiu tikus. Tapi sebenarnya peraturan ini juga masih belum efektif gitu ya untuk mencegah kematian si hiu tikus dan penurunan populasinya. Nah,
tadi ya, ancaman jumlah hiu tikus itu pertama dari perikanan yang tidak ramah lingkungan ya, seperti menggunakan jaring insang. Jadi bisa teman-teman lihat nih jaring-jaring insang seperti ini memang salah satu pembunuh nomor satu hiu ya. Jadi banyak banget hiu-hiu, bahkan bukan cuma hiu aja ya, kayak semacam penyu, mamalia laut, paus, dan lumba-lumba itu juga sering banget terjerat di jaring insang atau gillnet. Yang kedua, tangkapan sampingan dari perikanan skala besar. Dan yang ketiga adalah tangkapan target oleh nelayan. Jadi nelayan-nelayan yang memang hidupnya bergantung kepada si hiu tikus. Nah ini salah satu contoh nelayan yang menangkap di alor ya. Jadi ini fotonya diambil di alor. Nah uniknya tadi yang seperti aku bilang di awal, di alor itu hiu tikus itu banyak ditemukan hamil ya, tertangkap oleh nelayan. Jadi dalam beberapa bulan itu ada hiu yang memang ketika dipotong ada anaknya yang udah segede gini ya, sudah cukup besar dan memang sudah siap untuk lahir gitu. Tapi banyak banget tertangkap di sana. Dan kita nggak tahu apa sih sebenarnya yang menyebabkan si hiu tikus itu bisa lari ke sana. Dan kita punya asumsi waktu itu adalah jangan-jangan daerah alor ini merupakan wilayah yang penting gitu ya untuk wilayah lahirnya si hiu tikus gitu. Jadi jangan-jangan karena daerahnya teluk, ada daerah teluk gitu ya, jadi jangan-jangan si hiu tikusnya lari ke teluk untuk melahirkan gitu. Tapi ketika mau ke teluk malah ketangkap sama nelayan dan akhirnya anak-anaknya jadi mati gitu. Nah, nelayan-nelayan di alor itu sudah menangkap hiu tikus itu lebih dari 50 tahun. Jadi memang sudah lama dan mereka sudah memiliki kemampuan khusus untuk bisa mendapatkan tangkapan hiu tikus kayak gitu ya. Dan sementara informasi mengenai hiu tikus di alor ini masih memang belum banyak diketahui gitu ya. Jangankan di alor, bahkan di Indonesia sendiri memang informasi mengenai hiu tikus ini masih kurang banget. Jadi itu juga salah satu yang menghambat upaya konservasi dan juga pengelolaan populasinya yang ada di Indonesia seperti itu. Nah, itu menjadi salah satu ini background kenapa sih Treasure Project Indonesia akhirnya dimulai gitu ya, diinisiasi. Beberapa kegiatan Treasure Project Indonesia itu yang pertama kita melakukan survei ekologi dan monitoring pergerakan si hiu tikus. Jadi hiu tikus ini juga salah satu spesies yang bermigrasi jauh ya. Jadi kita tandai dia dengan satellite tag. Kita pasangkan si tag itu di sirip ya, jadi kita bisa lihat sejauh mana sih si hiu tikus ini bisa bergerak gitu ya. Apakah dia stay di alor aja atau dia lari keluar alor kayak gitu. Jadi sejauh mana dia bisa bergerak di perairan Indonesia. Terus yang kedua kita juga melakukan survei perikanan hasil tangkapan nelayan ya, mencatat hasil tangkapan hiu tikus di alor, nelayan hiu tikus di alor. Jadi kita pengen lihat kapan sih si hiu tikus itu biasa paling banyak di daratan gitu ya, dan kapan aja biasanya si hiu tikus itu ditemukan dalam keadaan hamil gitu. Terus yang ketiga kita juga melakukan survei sosioekonomi dan ketergantungan nelayan terhadap perikanan hiu tikus. Jadi kita juga pengen tahu nih sebenarnya seberapa bergantung sih nelayan terhadap perikanan hiu tikus kayak gitu, dan apakah ada potensi perikanan alternatif gitu ya untuk nelayan hiu tikus ketika nanti suatu saat si hiu tikus tersebut dilindungi misalnya di Indonesia atau bahkan di alor sendiri kayak gitu. Nah kita melakukannya dengan metode focus group discussion dan juga wawancara kelompok penangkap hiu. Yang terakhir itu kita melakukan kegiatan pendidikan dan penjangkauan kepada komunitas dan siswa. Nah kita memproduksi buku cerita ya, presentasi mengenai konservasi hiu tikus ke sekolah di sekitar alor. Nah, jadi ini beberapa kegiatan yang kita lakukan dan juga masih berlanjut sampai dengan tahun ini. Nah, ini mungkin aku share sedikit tentang informasi tag si hiu tikus ya. Jadi kita sebenarnya berhasil menandai 7, cuma 2 ekor itu mati kalau nggak salah ditangkap nelayan. Jadi dia ditemukan di daratan di Kupang, terus satu lagi di daratan di Sumba. Nah, sementara 3 lainnya itu kita berhasil dapat datanya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa lihat di sini, sebenarnya kita tandai di sini ya di alor. 3-tiganya itu memang keluar wilayah alor, dan dia memang jauh banget. Jadi ke Laut Flores, terus ada yang sampai ke Laut Banda dan bahkan sampai ke arah Papua sini ya, dan di Laut Sau. Tapi bisa dilihat kayak ketika dia lari ke utara sini, tapi ternyata dia balik lagi ke sekitar alor. Jadi dia akan kembali lagi ke utara gitu. Jadi ini informasi yang menarik buat kita. Jadi jangan-jangan si hiu tikus nih menggunakan alor itu sebagai wilayah seperti koridor gitu ya, wilayah migrasinya dia. Tapi kan ketika lewat alor dia malah tertangkap oleh nelayan-nelayan yang ada di sana gitu. Dan ini bisa dilihat juga Laut Sau
yang memang menjadi lokasi-lokasi perkumpulan hiu tikus. Jadi memang di sini Laut Sawo memang tadi ya yang di Lama Kera juga ketika kegiatanku di sana, Laut Sawo memang salah satu wilayah perairan yang produktif gitu. Jadi banyak banget megafauna yang ada di sana. Seperti parimanta, terus paus, lumba-lumba, dan hiu tikus juga bisa, kalau misalnya dari informasi tag, dia bisa ditemukan juga di Laut Sawo kayak gitu. Nah, sebenarnya informasi tag tadi itu nggak cukup ya, jadi kayak semacam masih banyak banget informasi di sekitar wilayah itu yang masih belum banyak diketahui. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat sini ya, daya jelajahnya si hiu tikus ini luas banget. Jadi ketika misalnya kita lindungi di alur aja, belum tentu dia selamat di luar sana gitu. Jadi kayak pengalaman kita tagging 7, 2-nya ternyata didaratin di Kupang, di daratan gitu ya. Jadi asumsinya bisa jadi itu kayaknya sih udah didaratkan oleh nelayan gitu. Jadi tagnya nggak sengaja kebawa sama mereka. Terus ada juga yang di Sumba di sebelah barat sana. Nah, selebihnya ini informasinya itu memang sepenuhnya belum diketahui gitu ya. Jadi dan upaya konservasinya juga menjadi lebih rumit gitu ya untuk hewan semacam si tikus yang memiliki wilayah migrasi yang sangat luas. Nah, tapi berdasarkan dive operator dan dive center ya mengatakan bahwa hiu tikus itu bisa ditemukan di sekitar kawasan penyelaman. Jadi contohnya itu di alor itu ada beberapa wilayah yang memang si hiu tikus biasa ditemukan kayak gitu. Nah, ini juga menjadi salah satu tujuan kita melanjutkan kegiatan di alor. Jadi kita pengen tahu di mana aja sih, kapan aja sih si hiu tikus itu biasa ditemukan, dan dari informasi tersebut apa yang kita bisa lakukan untuk mendukung upaya konservasinya. Nah, contohnya lagi tadi informasi si hiu tikus juga masih belum banyak tercover di wilayah-wilayah Indonesia lainnya gitu ya. Jadi contohnya di Pulau Buru itu hiu tikus itu banyak ditangkap dari laporan liveaboard ya, jadi laporan kapal-kapal pariwisata yang lewat sana. Namun belum ada yang pernah mendokumentasikan dan riset di kawasan tersebut. Nah, dari sini tuh sebenarnya bisa dilihat ya, kayak jadi banyak banget gap informasi dan pengetahuan yang kita belum tahu tentang si hiu tikus gitu. Dan let alone hiu tikus gitu ya, bahkan hiu-hiu lainnya juga di wilayah Indonesia tuh masih banyak belum teriset secara holistik gitu. Jadi harapannya ketika teman-teman memang tertarik dengan isu ini, teman-teman bisa menginisiasi kegiatan riset tersebut di wilayah-wilayah lainnya di Indonesia. Nah, ya tadi ya, peluang riset hiu di Indonesia ini masih banyak banget, dan gaps masih ada di beberapa kawasan atau pulau yang masih kurang dieksplorasi ya. Jadi Indonesia ini luas dan isunya tuh ada banyak kayak gitu. Jadi teman-teman juga sebagai individu yang memiliki knowledge gitu ya, pengalaman, bisa juga mencoba memulai untuk terlibat dalam upaya tersebut kayak gitu. Nah, jadi gimana sih sebenarnya kita bisa menginisiasi kegiatan riset atau proyek yang berfokus pada hiu? Jadi pertama tuh memang kita harus tahu ya, identifikasi apa aja sih, di mana aja sih wilayah yang menjadi potensi habitat hiu. Tadi yang seperti aku bilang, sebenarnya ada banyak banget, contoh si treasure shark aja, nggak cuma di alor, ternyata dia bisa lari ke Laut Flores, lalu ke Laut Banda, dan itu ada banyak tempat yang bisa kita eksplor gitu ya untuk mengetahui keberadaan si hiu tersebut. Nah, yang kedua itu kita harus berdiskusi dan berjejaring gitu ya dengan individu dan organisasi lain yang memang juga memiliki minat dan interest untuk bisa mengkonservasi hiu gitu ya di Indonesia. Dan kita harus menginisiasi kegiatan gitu ya, diskusi dan tukar pikiran gitu ya untuk memperluas jaringan supaya kita juga lebih tahu gitu ya isu-isu yang mengelilingi si hiu ini. Terus yang ketiga, kita bisa melakukan ini ya, memasukkan proposal pendanaan ke lembaga internasional gitu ya. Dan khususnya di Indonesia sendiri ya, karena Indonesia menjadi salah satu epicenter hiu ya, karena menjadi ranking nomor 1 pengekspor hiu dan juga menjadi wilayah yang terkaya secara biodiversitas gitu ya di laut. Banyak banget donor atau pemberi dana yang tertarik untuk memberikan pendanaan riset gitu ya untuk konservasi hiu secara spesifik dan atau konservasi laut secara umum kayak gitu. Dan yang keempat itu teman-teman harus membangun tim ya yang multidisiplin. Jadi terutama isu konservasi itu merupakan salah satu isu kompleks ya. Jadi kita nggak bisa
memecahkan masalah dari satu lensa disiplin aja gitu. Jadi kayak cuma dari marine biology aja, tapi ternyata banyak banget kayak semacam sosial, ekonomi, hukum bahkan. Dan kita membutuhkan orang-orang yang memang memiliki skill set yang berbeda untuk bisa membangun sebuah proyek konservasi. Nah, seperti yang aku bilang tadi, Indonesia ini merupakan salah satu prioritas pendanaan untuk program konservasi ya. Jadi contohnya nih, Conservation Leadership Program yang tahun lalu aku dan teman-teman itu dapat, terus ada sustainable, terus ada Sustainable Ocean Alliance yang teman-teman sekarang lagi join. Jadi nanti kalau misalnya tertarik bisa hubungi SOE Indonesia dan DCA ya. Dan kalau misalnya punya interest sendiri sebagai aku sebagai representatif di SOE Southeast Asia juga bisa memberikan beberapa penjelasan ketika teman-teman membutuhkan penjelasan lebih lanjut kayak gitu ya. Dan SOE juga memberikan micro grants atau pendanaan kecil gitu ya untuk bisa memulai proyek yang berfokus ke ocean solutions ya. Terus ada Share Conservation Fund, ada YC Seeds for the Future, terus ada Save Our Seas. Jadi ini cuma sedikit dari sekian banyak kesempatan pendanaan yang bisa membantu teman-teman untuk bisa menginisiasi proyek gitu ya, dan bisa menstimulasi teman-teman untuk memberikan solusi dari sisi individu atau kelompok untuk upaya konservasi yang ada di Indonesia. Oke, sepertinya itu semua. Jadi mudah-mudahan jelas ya tadi. Sorry agak banyak atau mungkin nanti tadi ada putus-putus sedikit dari internet. Tapi kalau misalnya teman-teman berminat dan punya interest gitu ya, dan ingin diskusi atau ingin tanya-tanya pengalaman lebih lanjut, aku jangan ragu untuk bisa drop email ya di emailku. Jadi nanti misalnya teman-teman mau tanya soal SOE, misalnya udah tanya SOE Indonesia atau DCA, bisa juga tanya ke aku langsung gitu ya, untuk mengetahui tentang SOE program yang bisa membantu teman-teman dalam sistem pendanaan. Seperti itu. Semoga bermanfaat dan aku kembalikan ke Willy. Ke siapa? Mas Akbar ya? Aku. Ke Willy ya? Ya. Oke, makasih Bang Rafid untuk penjelasannya. Kita jadi lebih tahu apa itu treasure shark dan gimana sih cara kita memulai karir di dunia konservasi. Nah, untuk sesi berikutnya, untuk sesi tanya jawab, saya akan dipandu oleh kerabat saya Akbar. Silakan Akbar. Baik, terima kasih Kak Willy. Pada webinar kali ini sangat menarik ya materinya. Dan juga sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk melalui kolom komentar chat. Dan akan saya bacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari komentar. Dan nanti dipersilakan untuk Bang Rafid dijawab secara langsung ya. Baik, pertanyaan pertama dari Respen asal Mamuju. Apakah dalam melakukan konservasi hiu memerlukan skill-skill tertentu dan apa indikator untuk dapat melakukan konservasi di suatu daerah? Mungkin dipersilakan langsung Bang Rafid. Iya, terima kasih Respen. Jauh banget ya dari Mamuju nih joinnya. Ya, pertanyaannya bagus banget. Untuk konservasi hiu memang tadi yang seperti aku bilang ya, skill-nya itu tergantung dari ininya sih, dari goal yang mau kita capai gitu ya. Pertama kalau misalnya untuk kasusnya si treasure shark sendiri, kita kan mencoba mencari tahu ya sejauh apa sih si treasure ini berruaya gitu ya, bermigrasi di Indonesia, dan gimana strategi informasi soal wilayah migrasi tersebut bisa menginformasikan strategi konservasinya itu sendiri. Nah, alat yang kita pakai untuk mengetahui wilayah migrasi itu sendiri memang ini ya khusus gitu. Jadi kita pakai alat namanya Minipad, dan itu alat yang cukup mahal gitu ya, dan itu juga memerlukan pengoperasian software tertentu kayak gitu. Jadi supaya kita bisa menganalisis dan mengeneralisasi datanya. Terus indikator untuk dapat melakukan konservasi di suatu daerah. Mungkin maksudnya ini kali ya, hal-hal apa saja yang harus dipertimbangkan gitu ya ketika kita mau melakukan konservasi di suatu daerah. Jadi sebenarnya tergantung ini ya, konteks dari permasalahan di wilayah tersebut sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kayak di Alor, si hiu tikus kan diburu gitu ya oleh masyarakat, sementara statusnya sekarang sudah terancam punah gitu. Jadi berangkat dari situ kita mencoba untuk engage masyarakat lokal, engage stakeholder seperti pemerintah, dan juga stakeholder lain semacam NGO untuk bisa
sama-sama gimana sih caranya kita bisa memformulate gitu ya, mendapatkan solusi untuk konservasi hiu kayak gitu. Jadi nanti juga tergantung misalnya mau konservasi mangrove atau konservasi terumbu karang atau konservasi spesies ikan lainnya, itu juga tergantung dari konteks dan situasi yang ada di daerah masing-masing gitu. Jadi nanti strateginya juga akan berbeda-beda. Baik, terima kasih atas jawabannya Bang Rafid. Lanjut pertanyaan yang kedua, ini ada dari Fani dari Banjarnegara. Bertanya bagaimana tentang karakteristik dari hiu tikus ini. Apakah hiu tikus ini jinak atau buas, dan apakah bisa hiu dibudidayakan dengan cara pemijahan? Iya, terima kasih. Siapa tadi? Vanina ya? Vanina dari Banjarnegara. Si hiu tikus ini sendiri kalau dilihat dari video tadi ya, kalau misalnya videonya nggak putus-putus dan cukup jelas, dia giginya kecil-kecil ya. Jadi dan kalau dilihat dari muka itu sebenarnya dia agak kayak hiu-hiu bingung gitu ya. Jadi bisa dilihat kayak dia bukan jenis hiu yang memang buas gitu ya. Jadi memang dia nggak menyerang manusia. Maksudnya in general hiu itu sebenarnya nggak menyerang manusia gitu ya. Tapi memang ada beberapa hiu yang mungkin memiliki behavior atau tingkah laku yang berbeda dari hiu lainnya. Tapi kalau si hiu tikus ini dia cenderung hiu yang tidak puas gitu ya, giginya kecil-kecil dan dia cuma makan ikan-ikan kecil aja, ikan-ikan kecil, cumi, kayak gitu. Dan dia nggak bisa dibudidayakan ya. Jadi hiu ini salah satu spesies yang reproduksinya lambat. Jadi dia mencapai usia matang kelamin itu 5 tahun, 5 sampai 6 tahun gitu ya, dan dia hamilnya itu 1 tahun baru bisa menghasilkan anak gitu ya, 2 ekor. Jadi memang lama banget gitu ya untuk bisa. Jadi kayak mengembangbiakan itu tidak possible sih sejauh ini gitu ya, dan itu bukan salah satu cara untuk bisa melakukan konservasinya si hiu kayak gitu. Baik, terima kasih jawabannya dari Bang Rafid. Selanjutnya ada pertanyaan dari Deborah asal Jakarta yang bertanya, bagaimana kalau background studi dan pekerjaan bukan dari biologi, environment, bahkan konservasi, dan mau join di foundation atau NGO di bidang kelautan? Kira-kira bagaimana ya, Bang? Oke, terima kasih. Ini Deborah yang join Research Project sebelumnya, bukan ya? Kita ada volunteer waktu itu namanya Deborah juga yang bantuin kita untuk produksi artikel dan website. Menurutku di bidang kelautan bagaimana caranya? Jadi menurutku isu kelautan tadi yang seperti aku bilang ya, dia interdisciplinary ya. Jadi nggak mesti kita keluar dari background biologi atau environment atau konservasi. Jadi kayak semisal di Project Treasure aja kita butuh satu orang yang dia ngerti soal communication gitu. Jadi bagaimana dia bisa menyampaikan campaign untuk memberitahu orang-orang di luar sana gitu ya mengenai status konservasi hiu tikus, dan bisa mengengage orang-orang gimana sih supaya bisa peduli gitu ya tentang hiu tikus gitu, dan bagaimana mereka bisa terlibat secara aktif. Itu membutuhkan strategi ini ya, komunikasi dan marketing gitu, dan otomatis kayak orang-orang kelautan mungkin nggak semuanya bisa dan memiliki skill itu kayak gitu. Dan kalau misalnya dari tadi tim kita bertujuh itu cuma aku doang sebenarnya yang berasal dari background biologi. Yang lain itu satu dia berasal dari background environmental science, yang kedua itu dari social studies, yang ketiga itu ada yang dari mining bahkan engineering, terus ada yang dari desain komunikasi visual, terus satu lagi ada yang dari literatur. Jadi kita timnya interdisiplin dan kita saling ini ya saling memberikan kontribusi skill yang berbeda-beda gitu. Jadi aku sebagai orang yang satu-satunya yang berasal dari background marine memberikan kayak foundation basic information aja sebenarnya tentang basic ekologi dan konservasi hiu. Tapi untuk strategi yang kita bikin dan activity yang kita formulate itu sebenarnya lebih interdisciplinary gitu. Jadi
banyak banget kesempatan di luar sana gitu ya, di NGO-NGO yang memang membutuhkan skill-skill di luar marine yang justru menurutku lebih bisa berimpact lebih banyak gitu untuk bisa membantu upaya konservasi kayak gitu. Oke, Bang Raffi, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Agung asal Jakarta. Pertanyaannya cukup panjang nih, Bang. Bisa ceritakan pengalaman pertama bertemu dengan hiu di bawah laut dan apa yang membuat Bang Rafid berani? Lalu Bang Rafid kan mengajak komunitas tempat yang tadinya suka mancing hiu dan udah menjadi tradisi. Bagaimana sih langkah-langkah Bang Rafid untuk break that cycle ya? Dan bagaimana penerimaan masyarakat setempat terhadap edukasi yang diberikan Treasure Shark Indonesia? Ya, makasih Agung. Ini pertanyaannya bagus banget ya. Jadi mungkin yang pertama soal pengalaman bertemu dengan hiu di bawah laut ya. Aku ketemu hiu itu tahun 2016 tadi ya, pas join dengan Lama Kera Project. Jadi pas kita diving memang ada banyak banget hiu-hiu karang di sana. Nah, hiu karang itu kan hiu kecil ya, jadi kayak nggak mengintimidasi lah, kayak cuma sebesar kaki kita, sebesar paha atau betis gitu ya. Jadi dan mereka sebenarnya lucu-lucu aja gitu, nggak mungkin hiu treasure kan dia besar ya, ukuran bisa 3 bahkan 4 meter gitu ya. Jadi kalau kita ketemu mungkin pertama kali bisa kaget gitu, apalagi dalam jarak dekat mungkin bisa kaget dengan hiu yang ukurannya sebesar itu gitu. Tapi menurutku hiu itu selama dia nggak diganggu gitu ya, sebenarnya dia biasa aja gitu. Jadi ketika kita diving sebenarnya hiu ada di situ gitu, cuman hiu itu kan punya sensor ini ya, sensor namanya ampulla lorenzini yang sensitif banget. Jadi ketika si hiu bisa sense keberadaan kita, dia itu lari bukan mendekat sama kita gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu khawatir sih dengan dengan anggapan bahwa si hiu itu bakal mendekat or gimana gitu. Jadi ya santai aja kalau misalnya di bawah laut ketemu kayak sama hiu kayak gitu ya. Terus yang kedua nih, pertanyaannya menurutku ini pertanyaan yang menjadi pertanyaanku juga gitu ya. Jadi Treasure Project Indonesia ini kan kerja di Alor yang memang benar ya, jadi udah menjadi salah satu, mereka mancing hiu itu udah lama dan udah menjadi salah satu skill dan pendapatannya itu udah turun temurun gitu. Jadi dari nangkap hiu mereka bisa sekolahin anaknya, lalu bisa beli makanan kayak gitu, jadi bisa membiayai hidup sehari-hari. Dan itu memang termasuk di Lama Kera itu ya, jadi memang susah banget untuk kita bisa merubah hal tersebut sebenarnya gitu. Jadi dan itu require effort yang jangka panjang gitu ya. Dan di Treasure Project Indonesia sendiri memang kita sekarang lagi mencoba bekerja bersama dengan pemerintah dan masyarakat kayak gitu ya. Jadi kita mencari solusi sama-sama. Misalnya kita bikin skenario gimana sih kalau misalnya si Treasure Shark ini nanti dilindungi gitu. Apakah nelayan memiliki keinginan untuk bisa mendapatkan ekonomi alternatif, atau misalnya mereka willing gitu ya, bersedia untuk bisa stop menangkap hiu kayak gitu. Dan itu dari inisial riset kita ya di tahun lalu itu memang nelayan bilang, oh ya udah nggak masalah kalau misalnya kita stop nangkap hiu gitu, asalkan kita diberikan pendapatan yang setimpal kayak gitu ya. Jadi bisa menggantikan perikanan hiu. Dan kita yakin itu maksudnya proses tersebut juga nggak akan sebentar gitu. Jadi kayak kita perlu engagement terus-menerus gitu ya. Jadi berdiskusi terus-menerus sama nelayan, terus berkoordinasi dengan pemerintah setempat kayak gitu untuk memberikan dukungan yang cukup kayak gitu, dan hal-hal lainnya kayak gitu. Jadi memang membutuhkan proses yang nggak sebentar, dan itu juga require tadi ya ada finansialnya dari sisi finansial, terus ada juga dari sisi waktu dan juga strategi yang baik kayak gitu. Jadi jangan sampai kayak kita melakukan intervensi pendapatan nelayan gitu ya, itu malah menyakiti mereka gitu. Jadi kita malah merubah sesuatu yang sudah ada di sana secara turun-temurun kayak gitu. Nah dari respon masyarakat sendiri terhadap edukasi dari Treasure Shark Indonesia sebenarnya cukup baik ya. Mereka awalnya memang nggak tahu gitu, oh ternyata hiu tikus nih dia terancam punah ya gitu, oh ternyata nih dia begini dan begitu kayak gitu. Jadi itu sebenarnya inisial gitu, jadi mereka tahu oh ternyata mereka cuma beranaknya lama gitu. Jadi mereka awalnya ngiranya si hiu tikus nih beranak terus menerus gitu ya, jadi kayak beranak terus nanti
besoknya kayak ikan biasa gitu, padahal dia hiu ya, dan reproduksinya lambat kayak gitu. Dan itu juga menjadi salah satu ini sih, kayak mereka jadi kayak mengerti, oh kalau misalnya ditangkap ya lama-lama juga bisa habis gitu. Cuman kan opsi dari masyarakat sendiri kayak karena ini menjadi pendapatan mereka, kalau mereka stop tangkap ya mereka nggak punya pendapatan kayak gitu. Jadi dan itu mempengaruhi pendapatan mereka sehari-hari. Jadi memang at least setidaknya mereka memahami gitu ya kenapa si hiu tikus ini penting untuk dilindungi gitu. Tapi kita harus memikirkan strategi sih yang baik dan bagaimana itu bisa melindungi si hiu tikus tapi juga melindungi kesejahteraan ekonomi nelayan yang ada di alor seperti itu. Oke, terima kasih Bang Rafid. Terus selanjutnya ada pertanyaan dari Diki asal Mojokerto. Kali ini pertanyaannya bukan tentang hiu tikus nih Bang, tapi tentang grants. Jadi kalau membicarakan tentang konservasi itu tidak lepas dengan edukasi. Dan apakah dari donor yang disebutkan tadi ada yang spesifik tentang proyek yang berisi edukasi sebagai inti programnya atau harus tentang riset? Jika ada pendanaan yang menitik beratkan pada proyek edukasi, pendanaannya dari mana ya Bang? Oke. Iya, makasih Diki. Konservasi, soal edukasi dan donor ya. Ini banyak banget kayak donor yang memberikan grant untuk program yang fokusnya ke edukasi gitu ya. Hanya aja mungkin kalau dari aku, kita harus clear gitu gimana edukasi tersebut bisa berkontribusi terhadap konservasi gitu ya. Mungkin dari edukasinya punya goalnya untuk behavior change gitu ya, perubahan perilaku masyarakat atau kayak gimana gitu. Dan itu kamu bisa menjelaskan secara clear gitu ya bagaimana edukasi dan perubahan perilaku tersebut berkontribusi terhadap dunia konservasi gitu. Dan mungkin kalau misalnya aku sebutin kayak semacam SOA, Sustainable Ocean Alliance, memberikan grants memang fokus ke edukasi kayak gitu. Dan banyak banget proyek-proyek sebelumnya yang didanai oleh SOA itu memang berfokus ke pendidikan kayak gitu ya. Tapi ya balik lagi ke tadi, jadi selama dan itu juga bisa spesifik ya, benar tadi donor tuh biasanya punya goal spesifik. Jadi kayak misalnya beberapa grant yang kita kayak misalnya Conservation Leadership Program itu sebenarnya multiple goalnya. Jadi kayak kita di project yang awal aku dapat itu kita goalnya ada 3. Jadi pertama riset, yang kedua studi sosioekonomi, sama juga riset yang ketiga itu edukasi gitu. Jadi memang konservasi itu kan saling melengkapi gitu ya. Kalau misalnya nggak ada edukasi dan awareness, akan susah juga gitu kita bisa mensupport activity di konservasi itu sendiri gitu. Dan mungkin nanti aku bisa share juga kalau misalnya Diki tertarik gitu ya tentang di mana aja sih kita bisa nyari sumber informasi soal grant yang menyediakan dana kayak gitu ya. Itu aku bisa share beberapa resources yang mungkin nanti Diki bisa explore gitu ya. Soal grant-grant yang ada di sana gitu. Tapi menurutku dari pengalamanku ada banyak banget donor yang bersedia gitu ya memberikan pendanaan untuk kegiatan yang berfokus ke edukasi. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Diana asal Aceh. Ini pertanyaan yang menanyakan apakah penangkaran hiu di Karimun Jawa itu termasuk dari budidaya ya Bang? Terima kasih. Ya, makasih Diana. Enggak kayaknya ya. Jadi kalau waktu itu aku pernah ke Karimun Jawa, sebenarnya tuh hiunya ditangkap dari alam ya, terus dimasukin ke kolam gitu ya. Dan ada embel-embel konservasi, padahal itu nggak ada implikasi konservasi sama sekali gitu. Itu malah mendisrupt ini ya, keberadaan si hiunya gitu, diambil dari alam lalu dimasukin ke penangkaran supaya orang-orang bisa lihat di sana gitu. Dan bahkan di tahun-tahun sebelumnya, kalau nggak salah 2016, 2017 itu, si hiunya banyak yang mati di penangkaran itu karena kalau nggak salah ada perubahan kualitas perairan atau gimana yang membuat si hiunya jadi mati kayak gitu ya. Jadi dan itu malah merugikan gitu, dan jumlah hiunya juga ada banyak yang mati kayak gitu. Dan ya itu sih kayaknya penangkaran itu hiu itu sebenarnya aku nggak tahu ya, tapi setauku hiu itu belum ada sih yang ditangkarkan dan emang dibudidayakan kayak gitu. Karena tadi yang dia reproduksinya lambat dan matang kelaminnya juga lama gitu. Jadi membutuhkan waktu yang lama juga untuk bisa bereproduksi dan membutuhkan lingkungan yang tepat juga. Apalagi kayak si treasure ini kan dia salah satu
spesies yang range-nya luas ya, jadi dia bisa menyelam dalam sampai 400 meter. Dan kalau itu nggak diakomodir di penangkaran gitu, itu akan repot juga gitu. Dia nggak bisa bereproduksi secara optimal kayak gitu. Hidupnya juga pasti akan stres kayak gitu ya, dengan lingkungan yang tidak tepat kayak gitu. Oke, terima kasih Bang Rafid atas jawabannya. Dan ini ada pertanyaan terakhir dari Udin, asal Kepulauan Bangka Belitung. Bagaimana kondisi nelayan alor yang menjadikan hiu tikus sebagai penangkapan utama? Terus dengan adanya Treasure Shark Indonesia di alor, apakah memberikan dampak positif dengan penurunan jumlah tangkapan dari hiu tikus? Terima kasih Bang Rafid. Terima kasih Herudin. Ya, jadi sebenarnya ini yang jadi proyek lanjutannya Treasure sekarang ya. Jadi ada motor berisik. Oke, jadi di proyeknya di Alor sendiri kita lagi coba sih sebenarnya gimana sih caranya supaya tingkat penangkapannya itu berkurang kayak gitu ya. Jadi upaya yang sekarang lagi kita dorong adalah pertama kita mau coba dorong ke Bupati ya, jadi untuk supaya Bupati mendukung upaya konservasi hiu tikus yang ada di Alor. Terus yang kedua, kita coba bekerja bersama dengan kepala desa ya, dan mengoptimalkan penggunaan dana desa untuk pemberdayaan nelayan-nelayan hiu yang ada di sana gitu. Jadi kayak tadi kita bikin skenario kalau misalnya hiu tikusnya nanti dilarang gitu ya dari tingkat kabupaten gitu ya. Nelayan tuh kira-kira bersedia apa enggak, terus kalau misalnya bersedia maunya tuh kayak gimana kayak gitu. Jadi memang prosesnya juga akan lama gitu, dan untuk 1 tahun ke depan memang kita fokus untuk mencoba ini ya, menggali persepsi nelayan dan meraih dukungan dari beberapa stakeholder di tingkat kabupaten gitu ya, untuk bisa mendukung upaya konservasi hiu tikus. Dan harapannya memang supaya pressure atau tekanan perikanan si hiu tikus ini bisa berkurang di Alor kayak gitu, dan penurunan populasinya bisa dikurangi di sana seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bang Rafid atas semua jawabannya. Terima kasih juga kepada peserta yang udah berpartisipasi dalam sesi tanya jawab kali ini. Jika masih ada pertanyaan, peserta dapat langsung bertanya kepada narasumber melalui Instagram @treasureshark.id. Dan saya pamit undur diri. Silakan saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Akbar dan terima kasih Bang Rafid untuk sharing-sharingnya. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang udah ngikutin sesi tanya jawab. Kalau misalkan ada pertanyaan yang seperti Akbar bilang, bisa tanya langsung ke Instagram Treasure Shark atau kirim email ke kita, nanti akan kita sampaikan ke narasumbernya. Nah, teman-teman, acara ini terlaksana dengan dukungan dari Sustainable Ocean Alliance atau SOA yang berkantor di pusat di San Francisco. Untuk mengetahui tentang SOA, saya persilakan Kristi Tanjung sebagai perwakilan Diver Clean Action sebagai chapter SOA Indonesia untuk memberikan informasi tentang SOA. Kepada Kristi, silakan. Thank you, Willy. Halo teman-teman, ini ada pengenalan singkat saja tentang Sustainable Ocean Alliance, atau yang suka kita singkat SOA. SOA adalah organisasi global yang mendukung dan mengaktifasi change maker atau pembuat perubahan muda-mudi untuk mempengaruhi kebijakan, membangun startup, mendukung perubahan perilaku pribadi yang tentunya semuanya tujuannya adalah untuk melindungi laut agar berkelanjutan. Semua program dan hub-hubnya SOA ini sejalan dengan UN SDG 14, yaitu Sustainable Use of Laut dan Sumber Daya Perairan untuk memenuhi Sustainable Development Goals. Dan SOA sendiri membuat solusi untuk ancaman-ancaman terbesar laut dunia melalui beberapa programnya, dan ancaman-ancamannya sudah dipetakan. Yang paling banyak adalah seperti marine pollution, ocean acidification, unsustainable fishing, dan habitat destruction. Program SOA ada banyak, dan ada 2 yang bisa kita highlight di sini, ada Ocean Leadership Program dan juga Ocean Solution Accelerator. Dan jejaringnya SOA sendiri sangat luas dengan lebih dari 3.000 pemuda di kurang lebih, mungkin sekarang sudah sampai ke 20 negara atau bahkan lebih yang bergabung dalam program-program mereka. Dan di Indonesia sendiri, SOA Indonesia memiliki hub yaitu Divers Clean Action atau DCA, dan akan juga ada perwakilan-perwakilan lainnya, dan teman-teman tentunya bisa bergabung di dalam SOA Indonesia.
Sampai ke akhir pengenalan ini, ada beberapa event yang bisa teman-teman ikuti juga yang merupakan event-event dari partner-partner komunitas untuk webinar-webinar serial dari SOA Indonesia. Yang pertama adalah AADS, ada apa di September dari Sibolga. Bisa teman-teman lihat di slide infonya, dan juga bisa cek di Instagramnya @sibolga. Lalu yang kedua ada Coast Talk yang kedua, yaitu tentang sustainable tourism. Ini dari Blue Generation tanggal 24 September. Kalau untuk yang tadi, yang AADS tanggal 20 September. Dan yang untuk Coast Talk kedua ini tanggal 24 September. Ini adalah acara dari Blue Generation. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman silakan kunjungi Instagram @bluegeneration_. Berikutnya juga teman-teman bisa mengikuti kompetisi edukasi dalam kampanye kesehatan lingkungan dunia atau World Environment Health Day dengan tema lebih dari sekedar polusi, limbah plastik lautan, dan jejak karbon. Ada lomba esai yang bisa teman-teman ikuti dengan cakupan gagasan yang ada di layar. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa hubungin Instagramnya @diverselyinaction atau langsung daftar aja di bit.ly/WEHD-nya besar, pendaftaran kecil. Tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang juga telah membantu berjalannya webinar hari ini. Seperti yang pertama, tentunya narasumber kita, Rafid Shidki, yang sungguh luar biasa. Banyak sekali insight yang kita dapatkan hari ini tentang dunia konservasi dan juga dunia hiu. Juga kepada Akbar dan Willy yang telah memoderasi acara ini dengan sangat baik. Tim di balik layar, yaitu ada Era, Abizar, Agung, Irham, Afida, dan teman-teman yang lain. Juga kami berterima kasih kepada SOE Global yang sepertinya tidak bisa hadir karena adanya perbedaan waktu, Emily, Taylor, dan John, serta seluruh organisasi yang telah tergabung menjadi community partner, yaitu Maritim Muda, Blue Generation Single, Ocean Smile, Back In, Bontang Clean Action, Laut Biru, Sibolga, dan lupa di-update, ternyata Saltfish Indonesia juga adalah community partner kami. Teman-teman yang sudah penasaran bagaimana untuk bergabung dengan Sustainable Ocean Alliance, silakan kunjungi websitenya di soalliance.org, di Mobilize juga, soa.mobilize.io, dan jangan lupa webinar SOA Indonesia akan ada selalu setiap bulannya, dan pantau terus Instagram kami untuk cek akan ada webinar apa di bulan Oktober. Kita sekarang ada video singkat perkenalan tentang SOA. Mungkin Mas Irham bisa bantu di play, Mas, videonya. Thank you, Willy. Oceans should be famous because they have everything and more that all sorts of other celebrities who are famous have. They are powerful, they are beautiful, they're striking, they're unique, and they are majestic. So the oceans should be famous because they've been underrepresented in the past decades, and they're in a state now which, over the past 50 years, the pollution and devastation to the oceans, we need to do something about it now. So to make the oceans famous, we'll put it on the radar of everybody, even people who are landlocked, to raise awareness of what we can do on a daily basis to help reduce the pollution in the oceans and to protect them. Imagine if you were in a position to order a planet somewhere, right? And you say, okay, I want a planet, it's going to cost so much money. And then you say, but I want a planet that I can actually live on, that will provide food and provide air. Then the guy at the store says, well, you're going to have an ocean then. Oh, how much is that? How much more is the ocean? Well, that's a lot, because the ocean's everything. The ocean is everything when it comes to a planet. So that's why we have to look at the ocean now. There is a lot to do, and you guys, the millennials and Gen Z, and the younger people, will have to continue what we started. But I really want to urge, in this particularly difficult time, for young people to come forward and take political action. Make your voices heard. My challenge to the millennials is to realize just how powerful you are and to remember the words of Margaret Mead, who said, never lose faith that a small group of committed people can change the world. Indeed, it's the only thing that ever has. And I would urge all millennials to become social entrepreneurs, to combine their business with the social value, or have the social value first and put a business behind it. It's that combination of getting a solution going with power behind it in a sustainable way. And you see that starting. Social entrepreneurship is, I think, the center of life for the millennial generation. And empower the crowd, seriously.
Experts are great. They know all the ways not to accomplish things, all the problems with doing it. But you give a kid or a car mechanic a couple of tools and an idea, and the world is their oyster. And that future will be a society where the oceans and humanity are integrated probably almost seamlessly. It's going to have to be one big functioning system with us part of it. The future of the ocean, I would leave a question mark without a word, because that word depends on what you guys push the world to do. The ocean is where I come for refuge. It's a natural, beautiful medicine. We need to make the ocean famous so that future generations can experience what we often take for granted. Hi, my name is Hayden Bloomer and I'm a member of the Sustainable Oceans Alliance. SOA has provided me with unforgettable experiences and invaluable opportunities. Some of the professionals that I grew up idolizing are now my mentors, helping me develop my passion for oceanography. I've engaged in dialogue with heads of state, experts, and advocates at the United Nations and national conferences. It is our generation that together will be the wave of change. Most of humanity knows the ocean's out there, but doesn't experience it, doesn't live in it. And so it's being destroyed with nobody watching. And it's time that somebody watch. Oke, terima kasih Kristi atas penjelasannya. Oke, terima kasih Kristi atas penjelasannya. Nah, teman-teman, kita terbuka untuk input dan insight dari teman-teman. Salah satunya itu ada dari Pak Dani. Halo Pak Dani, kita ketemu lagi. Ya, kepada Pak Dani, saya persilakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Willy. Apa kabar Mbak Willy? Sudah dari ini ya. Baik, terima kasih. Untuk saya dari Kementerian Kelautan, dari Lokap SPL Serang ya. Kebetulan untuk perikanan hiu ini kami setiap hari memang melakukan pemeriksaan ya, terutama ekspor hiu ya. Itu sangat luar biasa, pertama ya. Nilainya mungkin dalam satu hari itu bisa bisa sampai 7 kontainer lah untuk mengirim itu, dan nilai rupiahnya pun, halo, putus ya? Bagus Pak, bagus. Oke, baik. Perikanan hiu itu nilai investasi, ya istilahnya kalau misalkan kami hitung ya dari Lokap SPL sendiri, itu memang dalam 1 tahun bisa mencapai 1 triliun untuk devisa negara. Itu yang dilaporkan, artinya nilainya gitu ya. Nilainya itu sangat besar. Untuk devisa negaranya untuk perikanan hiu itu memang sangat besar. Bisa mencapai 1 triliun. Dan itu yang tadi itu ya, istilahnya baru satu jenis alopias saja, hiu tikus. Ya. Pertama itu ada hiu lanjaman ya yang masuk dalam appendicitis, itu ada juga Carcarhinus falciformis, Carcarhinus longimanus, Spirna levini ya, Spirna sp lah ya. Terus alopias itu juga ada 3 kan ya. Alopias supercilius ya. Terus ada lagi ada Isurus sp. Setelah itu Lamnanasus, manta ya. Mobula, parimanta masuk yang dilindungi. Kalau mobula, nah mobula ini yang hampir mirip dengan parimanta, ini masuk juga appendicitis 2, artinya. Terus sekarang ini ditambah Glossoptegus typhus dan Rhinidae. Nah ini sangat menarik karena pada kenyataannya sebetulnya dulu awal 2017 itu sering tuh alopias itu muncul ya. Alopias itu di data kami itu muncul sering ini. Tetapi setelah ada Permen 23 tentang pelarangan ekspor tentang alopias, nah memang 0 ya. Artinya kami dan mungkin teman-teman nanti malah kalau misalkan di kami itu bukan hanya dalam bentuk utuh gitu. Kenyataannya produk dagang itu potong kepalanya nggak ada, siripnya ada biasanya ya, produk siripnya ada, dia
ada tinggal sirip dengan tapi udah tanpa kepala biasanya. Nah, ada juga untuk jadi di kami karena tiap hari periksa gitu ya. Hampir semua jenis-jenis hiu itu secara produk dan secara ini sudah kita bisa identifikasi gitu. Sudah kita bisa identifikasi sehingga ke depan memang dan ini menjadi menarik. Ini sangat menarik ya ke depan mudah-mudahan ini juga bisa menjadi masukan ke Kementerian Kelautan sebagai NDF ya dari teman-teman NGO dan sebagainya untuk menentukan bagaimana keberlangsungan setiap jenis hiu-hiu yang masuk dalam appendix ya. Nah, ini juga memang menurut saya sangat menarik. Tadi ada pertanyaan juga ya, tadi saya simak gitu ya. Ada di Karimun Jawa tentang hiu untuk yang dimasukkan. Saya juga pernah bertugas di Raja Ampat ya, selama 5 tahun di sana. Mark Edman dan itu CI itu kebetulan sebagai rekanan juga untuk pengelolaan kawasan konservasi. Kita kebetulan saya pengelola di Wayak, pengelola. Jadi istilahnya kenapa di sana itu ada hiu juga yang bisa bermain ke pasir. Ya, main ke pasir, makan di pasir itu awalnya adalah food behavior, jadi merubah tingkah laku ya, artinya pertama-tama kita kasih makan ikan dan sebagainya ya, dan itunya akhirnya lama-lama ikan-ikan kecil datang, ikan-ikan besar mulai sampai hiu pun panggil ke pinggir ya. Nah ini memang menurut saya KKP sendiri untuk kegiatan-kegiatan konservasi ini sangat mendukung ya, baik itu kegiatan untuk webinar dan kegiatan lapangan sebagainya, tetapi memang dibagi nanti per wilayah ya. Nanti karena di kami itu ada setiap wilayahnya ada BPSPL ya, atau disebutnya Balai Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut. Nah, kebetulan yang Loka PSPL Serang yang di kantor saya ini meliputi 8 provinsi yang berada di tengah ya, dari Bengkulu, Lampung, Babel, Banten, Jawa Barat, DKI, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Nah, kalau untuk daerah timur nanti ada BPSPL Denpasar, BPS Makassar, terus BPS Denpasar, satu lagi BPSPL Pontianak, dan yang paling di barat itu BPSPL Padang ya. Sehingga ini nanti ke depan mungkin kita bisa sharing, mudah-mudahan acara ini bisa ya artinya menumbuhkan minat dari teman-teman mahasiswa untuk melakukan penelitian tentang hiu dan pari di Indonesia. Terima kasih, begitu aja Mbak Willy dan teman-teman dari SOA ya, Indonesia. Ya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dhani untuk sharing-sharingnya dan masukannya. Mungkin lain kali kita bisa berkolaborasi dengan PSPL. Oke, teman-teman. Terima kasih untuk semua yang telah menghadiri acara hari ini. Dan untuk mengetahui informasi SOA lebih lanjut, teman-teman bisa follow akun Instagram SOA di @SOAlliance atau kunjungi di website www.soalliance.org. Nah, demikian acara webinar kali ini telah di penghujung acara. Dapat saya simpulkan bahwa potensi pemuda itu sangat diperlukan untuk keberlangsungan konservasi di Indonesia. Dan sekali lagi, terima kasih untuk narasumber. Saya ucapkan khususnya untuk Bang Rafid dan semua peserta yang telah bergabung, dan tentunya kepada SOA, Day for Clean Action, Maritim Muda Nusantara, Blue Generation, Sea Eagle, Ocean Smile, Back In, Bontang Clean Action, Laut Biru, Sibolga, dan Southfish Project Indonesia. Dan terima kasih juga untuk SOA Global yang telah hadir, dan kebetulan nggak ada sih ya. Ya udah, makasih kepada Emily Towes dan sebagai Community Manager of SOA. Dan sebagai penutupnya, saya punya pantun nih. Pantunnya. Oke, pantunnya nih saya nyontek sih sebenarnya. Bunga selasih dibungkus koran, terima kasih atas segala perhatian. Tangan pengamit terkena duri, mohon pamit undur diri. Ya, sampai ketemu lagi ya teman-teman. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Aku udah allow teman-teman kalau mau unmute,
misalnya mau bilang makasih sama narasumber, silakan semuanya. Mantul, terima kasih Kak narasumber, Thank you Rafid, Kak Pak Willy, Dani. Pak Dani terima kasih banyak ya Pak. Oke, terima kasih sama-sama. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Rafid, thank you very very much. Thanks banyak Kristi dan Bagus teman-teman banget di sini. materinya, I can't. Willy dan Akbar, thank you banget, keren banget. MC kondang nih kayaknya nih ya, bisa banget nih diorbitkan juga untuk semua teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih. Ditunggu webinar yang bulan Oktober, tentunya kita akan bawa topik-topik yang menarik. Dan sepertinya mungkin udah pada lapar atau udah pada ngantuk, aku end aja ya meetingnya. Thank you semuanya. Oke, terima kasih. Bye.